Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirin, para asatidzah, para guru, juga yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Falah, Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, wabil khusus para asatidzah di lingkungan FKM 3P yang insyaallah senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah atas karunia-Nya pagi hari ini di hari Jumat yang pertama di bulan Jumadil Tsani kembali kita dapat bersama hadir memakmurkan rumah Allah untuk bersama mengharapkan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Kita mencoba memahami dan insya Allah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga majlis ini menjadi sebab wasilah Allah Azza wa Jalla turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya, insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah keberkahan majlis ini, mari kita baca satu kitab sekali lagi. Kita doakan kepada penulis kitab ini, kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu Dr. Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan keberkahan ilmu beliau juga tercurah kepada kita semua. Kepada hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram, wa khususan ila mu'allim hadzal kitab anallahu ta'ala bil rahmati wal maghfirah. Syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karubil Mustafa karil maqasidana wa qil lana ma qadaya wasi'al karami.
Subhanahu wa taala. Bacaan kita terakhir menjelaskan tentang keistimewaan sholat berjamaah sekaligus membaca amin bersamaan dengan imam saat sholat berjamaah. Sehingga di dalam beberapa keterangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dianjurkan tentu saja melakukan sholat 5 waktu kita secara berjamaah. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan sholat berjamaah dan imam membaca Al-Fatihah, maka jangan lupa untuk membaca amin bersama aminnya imam. Ini terkadang ada orang yang sholat berjamaah sampai baca amin aja malas. Kadang-kadang ada imamnya yang nggak mau baca amin, atau mungkin malah makmumnya merasa cukup terwakili dengan jamaah yang lain untuk baca amin. Padahal keistimewaan yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW ketika imam dan makmum bersamaan membaca amin, maka insya Allah amin mereka bersamaan pula dengan aminnya para malaikat. Ini subhanallah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita di halaman 81 kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah tentang keistimewaan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fadailu sholatil jumu'ati. Boleh dibaca al-jumu'ah, boleh dibaca al-jum'ah. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, di ayat 9 surah al-jumu'ah, dalam qiraat Hafiz bacanya nggak boleh jum'ah. Tadi saya baca dalam imam sholat subuh pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ini doa. Boleh juga idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Tetapi di qiraat yang biasa kita bacanya harus yaumil jumu'ah. Walaupun memang istilah jumu'ah tidak begitu familiar dengan kita lebih senang mimnya disukurkan, tidak ada masalah. Fadailu sholatil jum'ati ay hada fadailu sholatil jum'ati. Ini adalah bab menjelaskan tentang keutamaan atau keistimewaan sholat Jumat. Wa minasyarafi alladzi ja'alahu Allahu li hadhil ummati annahu khassaha yaumal jum'ati wa ja'alahu 'idan 'aziman. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan kekhususan kita yaitu hari Jumat, dan Allah menjadikan hari Jumat itu Aidan Aziman, hari raya yang agung. Wa ja'ala minal khosais, Allah juga menjadikan hari Jumat ini tentang keistimewaan, keutamaan. Wa sholatihi, dan sholatnya di dalamnya ma yartafi'u bihi qadrahu, yaitu sesuatu yang akan
meninggikan derajatnya, wa yu'azzimu amrahu, dan mengagungkan perkaranya. Wabil dalika, maka sebagian dari keistimewaan hari Jumat, takfiruha lidzunubi, bahwa orang yang melaksanakan sholat Jumat menghapuskan dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a thumma ata al-jum'ata fastamana wa ansara wa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad lahu, rawahu Muslim wa ghairuhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena man tawaddoa, siapa orang yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, baik rukunnya, sunnahnya, syaratnya, semua dikerjain. Kemudian summa ata al-jum'ata, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat Jumat. Setelah nyampe di masjid ngapain? Nah, ini yang repot. Pastama'a wa ansota, dia dengerin khutbah, memperhatikan khutbah. Ini kayaknya berat. Kadang-kadang ada juga orang yang berangkat ke masjid, wudunya udah bagus, udah pakai minyak wangi, tuma ata al-jum'ata fanama, ini repot. Udah nyampe ke masjid, nyari posisi deket tiang, nyari posisi deket tembok, fanama, maka pules. Ini bukannya dengerin khutbah, dia pules tidur. Maka ini dianggap belum sampai ke sini. Karena yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, fastama'a wa ansota, dia mendengarkan khutbah, wa ansota, dia perhatikan itu khutbah, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, ma bainahu, sejak antara Jumat yang dia hadiri, wa bainal jum'atil ukhra, dan antara Jumat yang lain. Satu Jumat ini ke Jumat yang lainnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa ziyadatu thalathati ayyamin, ada tambahan bonusnya 3 hari. Udah diampuni dosanya 1 minggu yang akan datang, dibonusin 3 hari diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man massal hasa faqad lahu, kata Nabi, siapa orang yang memegang kerikil, faqad lahu, maka Jumatnya dianggap sia-sia. Ini yang dimaksud massal hasa. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa fi hadzal hadithi, di dalam hadis ini, an-nahyu an massil asa wa ghairihi min anwa'il abadi fi halatil khutbah. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud hadis ini, kalimat an massil asa, dilarang orang yang sedang mendengarkan khutbah Jumat memegang kerikil ataupun yang lainnya. Kenapa kalimatnya diungkapkan megang kerikil? Karena di zaman Nabi kita Muhammad SAW, sholat Jumat itu gak ada lantai dan karpet, jadi pasir banyak dari ambil kerikil di zaman itu. Maka hal ini samanya dengan yang sering kali terjadi hari ini. Tapi
dinonaktifkan. Harusnya apa sekarang? Mohon kepada jamaah yang membawa handphone, harap handphonenya disimpan untuk mendengarkan khutbah. Karena kita bisa lihat banyak asatidz yang biasa khutbah di mana-mana. Kadang-kadang kita lagi nyampaikan khutbah, kita tetap aja WA-an lah. Termasuk di dalamnya hari ini kan sebagian ustaz masih sempat dia khutbah dipoto. Coba ada ini. Saya bahkan kaget kalau ada hari Jumat ada ustaz yang bikin status fotonya di khutbah. Nah, ini foto siapa coba? Jangan-jangan dia bawa asisten. Kalau bawa fotonya, kok masih sempet-sempetnya? Lihat kalimatnya, waman masal hasro faqad lago. Siapa orang yang megang-megang kerikil dianggap sia-sia. Karena yang dimaksudkan dengan waman masal hasro min anwa'il abadi, dari bagian al-abad, main-main, bercanda, menyia-nyiakan waktu fi halatil khutbati, pada waktu khutbah. Ini harus sama-sama kita siarkan para asatidz, para guru, bahwa mendengarkan khutbah itu penting. Maka ada dua sisi. Yang pertama, kita harus mengusahakan bagaimana caranya agar jamaah tidak bete, tidak boring. Makanya harus dibedakan pula bahwa khutbah Jumat ini karena memang dalam mayoritas mazhab fikih adalah wajib mendengarkannya, apalagi dengan kalimat faqad lago, maka alangkah eloknya kalau penyampaian khutbah pun tidak bertele-tele. Tadi saya bisa baca jadwal khutbah di masjid kita ini, Pak. Cuma tulisannya ada maksimal jam 12:30, masih kelamaan sebenarnya itu. Nah, kalau selesai 12:30, sekarang ada zuhur 11:48. Ini hari ini. Baru pengumuman ada sekali, kemudian sholat sunnah qobliyah Jumat. Dengerin khutbah berarti jam mulainya jam 12:10, bisa-bisa sampai jam 12:20. 20 menit kelamaan deh. Kelamaan. Kalau bisa khutbah Jumat itu maksimal hanya 12 sampai 15 menit. Itu pun udah khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Kalau seandainya sampai 30 menit khutbah, nyampein apaan tuh khotib? Termasuk saya seringkali mencermati kawan-kawan khutbah, khotib itu seringkali khutbahnya banyak kalimat-kalimat yang sastrawi. Misalnya segala puji hanya milik Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak alam kepala, tak lekang karena panas, tak mampu karena hujan. Kelamaan lagi, langsung aja beri syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin dan jemaah rahimakumullah, takwa bisa langsung. Ada sama menit itu. Juga orang beri syukur yang panjang, isinya dikit doang, belum lagi wasiat takwanya lama. Ini supaya jangan sampai waman masal haso faqad lago. Wa fihi isyaratun ila iqbalil qalbi wal jawarihi ala sima'il khutbati. Dan ini menjadi isyarat bahwa saat mendengarkan khutbah ila iqbalil qalbi, iqbal bisa makna huduril qalbi, menghadirkan hati, wal jawarihi
sebelum sholat Jumat suruh mandi dulu sunnah, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, biar fresh, biar seger ke masjidnya habis mandi. Maka satu hal itu yang berbeda, padahal semua agama dunia ini kan punya hari raya, punya hari yang berbeda, yang khusus. Orang Yahudi punya hari Sabtu atau hari Sabat, maka mereka Sabtu libur. Orang Nasrani punya hari Minggu, Pak. Makanya hari Minggu mereka ke gereja. Umat Nabi kita Muhammad SAW punya hari yang disebutkan di Rasul Sayyidul Ayyam, penghulunya hari apa? Hari Jumat. Cuman udah terlanjur saya kita ini hari Jumat bukan hari libur, malah liburnya malah hari Sabtu sama hari Minggu. Padahal Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi, hari Minggu itu hari raya orang Nasrani. Kita kudunya liburnya Jumat. Kalau dulu yang namanya madrasah itu tidak ada yang libur hari Sabtu Minggu, kan? Santri tidak ada tuh yang libur hari Sabtu Minggu, karena mereka tahu bahwa kita punya hari terbaik di antara hari-hari yang lain, al-Jum'atu Sayyidul Ayyam, hari Jumat libur. Jadinya kita bisa fokus malamnya ibadah, subuh berjamaah, bisa fokus melaksanakan sholat Jumat lebih awal waktu. Kalau hari ini repot, apalagi mereka yang bekerja. Ini bapak-bapak ustaz bisa perhatiin, kita kadang-kadang ketika khutbah antara pendengar sama khotib datangnya duluan khotib. Ya habis jamaahnya belum pada istirahat. Dan harus juga kalau hari Minggu libur, Jumatnya libur. Seperti orang-orang kita dulu berangkat sholat Jumat datang lebih awal. Padahal walan wal muradu billahi hada huna al-batil al-madmum al-mardud. Yang dimaksudkan al-lagu tentu adalah kebatilan yang dicela dan ditolak. Karena orang yang tidak memperhatikan khutbah katanya, maka ini batil, tercela. Anda datang ke masjid, khutbah sedang disampaikan, tetapi Anda tidak mendengarkan. Karena pada prinsipnya memang saat khutbah dijelaskan, yang terbaik Anda mendengarkan. Kita tahu di surah Al-Jumu'ah di ayat yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaqu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Itu kan asbabun nuzulnya, kronologis turun ayat ini. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbahnya, Nabi dicuekin. Cuma dicuekinnya ketika Nabi lagi khutbah, ini jamaah pergi untuk nyari dan melihat kabilah dagang yang lewat. Nabi lagi khutbah, itu yang ada di masjid semuanya lari ketika ada kabar ini ada sekelompok orang yang lagi datang. Nah kalau sekarang belum parah lagi. Kalau ini mah ditinggalkan lagi khutbah. Kalau hari ini ditinggalinnya malah belum khutbah, udah gak ada orang. Ya kan saja. Kita udah mulai khutbah, jamaah belum ada. Atau tadi mereka sibuk dengan yang lain. Makanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Katakan ya Muhammad, katakan ya asyrafal khalqi, apa yang ada di sisi Allah khairun, lebih baik, minal lahwi wa minat tijarah, daripada sia-sia lu main HP lagi dengan khutbah, daripada kesia-siaan kamu belum datang saat khutbah berlangsung, wa tijarah dan perdagangan.
Ada orang sambil dengerin khutbah, sambil check out Shopee, sambil minta, bahkan ada lagi yang sambil dengerin khutbah sempat dibuka aplikasi pinjol, banyak. Ini kan luar biasa, udah gak ada harganya. Padahal khutbah Jumat bagian yang tak terpisahkan dari sholat Jumat itu. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasala yaumal jum'ati wa massa min tayyibin in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta yusalliya kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra." Siapa orang yang mandi di hari Jumat, malah kalau bisa mandinya sekalian mandi junub, Pak. Jadi junubnya malam jam 4 udah mandi kita. Sholat subuh berjamaah udah mandi niat di awal. Kalau pengen biar adem lagi ditambahin lagi nanti mandinya. Kemudian waman massa dan thayyibin in kana indahu. Setelah dia mandi dan dia pakai wangi-wangian kalau ada. Kemudian wala bisa min ahsani thiyabihi, dia berpakaian dengan pakaian yang terbaik. Ini kita kasih tahu juga jamaah kita. Miris kalau ada orang kita lihat sholat Jumat padahal hari Jumat makanya kaos, ya Allah, emang dia ada pakaian lain kan? Makanya tadi orang yang kerja kadang-kadang bingung. Tentara misalnya hari Jumat mau nggak mau supaya juga pakai tentara, kayak mau berani banget sama Allah, kan nggak pantas. Apalagi yang karyawan misalnya harus pakai seragam, yang mau nggak mau dia hanya siap pakai kerja. Padahal sebagusnya pada hari Jumat itu dia pakai min ahsani thiyabi, pakaian yang terbaik. Di antara pakaian yang terbaik adalah Nabi senang baju berwarna putih, bukan berwarna loreng, bukan. Terbaik, cuma terpaksa dan lagi buruk. Emang seragamnya hari ini itu yang terbaik. Terutama para asal. Dulu saya ingat betul dulu di masjid-masjid kita, kalau hari Jumat itu sengaja ditaruhin gamis, kasih apa namanya, jubah, supaya khotib itu pakai nih. Dan ini bukan wajib, tapi ini aksan ya. Ada satu hal yang kehilangan hari ini, Pak, dimana kadang-kadang kita suka terima